Gimana kabarnya hari ini Bu Hafsa? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat Alhamdulillah. Ya, puji Tuhan, Ibu Hafsa. Baik, Ibu Hafsa, sebelumnya Ibu melakukan coaching. Bolehkah saya menyampaikan beberapa hal? Oke, boleh Ibu Mila. Silakan. Ya, Ibu Hafsa, sebagai langkah awal perlu saya sampaikan tentang coaching kita hari ini. Iya. Nah, jadi nanti coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coachee. Selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Selain itu, juga Ibu perlu membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Dalam berinteraksi dengan coachee, Ibu juga jangan lupa dengan ketiga prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Hal ini perlu diterapkan dalam rangka memberdayakan coachee saat berinteraksi. Nah, dalam coaching nanti, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Iya. Saya ingin Ibu Mila dapat membantu saya untuk mengembangkan kompetensi proses itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu Hafsa, lalu bagian mana yang secara spesifik nanti Ibu ingin saya amati? Ya, kompetensi yang saya inginkan untuk Ibu Milen amati dalam proses coaching nanti yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Ya, menurut saya kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot perlu dikuasai oleh coach. Saya merasa rubrik penilaian terhadap kompetensi coaching itu penting agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengamatan. Ya, benar sekali Ibu. Memang saya perlu mengingatkan Ibu terkait rubrik penilaian ini supaya Ibu mengetahui apa saja yang akan diamati oleh Ibu melakukan coaching. Ya. Lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Oke, saya berharap melalui observasi yang dilakukan oleh Ibu Milan ini, saya dapat mengembangkan kompetensi coaching sehingga dapat membantu coaching masalahan. Baik Ibu Hafsa, semoga apa yang Ibu harapkan dapat dilakukan dengan baik ya Ibu. Begitu dulu ya Ibu Hafsa, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Semangat ya Ibu Hafsa. Ya, terima kasih Ibu Mila. Selamat siang Pak Sadam. Ya, Bu Hafsa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Sadam? Alhamdulillah baik Ibu Hafsa. Apa kabar juga Ibu Hafsa? Ya, alhamdulillah. Pak Sadam, semoga kita semua selalu sehat. Begitu Pak Sadam. Amin Ibu Hafsa. Baik Pak Sadam, tadi saya dengar Pak Sadam mau membicarakan hal penting dengan saya. Iya, benar Ibu Hafsa. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Hafsa. Ya. Oke, baik, tapi maaf ya, saya hanya punya waktu 15 menit. Bisa? Tidak apa-apa Ibu Hafsa. Oke, baik. Jadi apa yang Pak Sadam mau ceritakan kepada saya? Jadi begini Ibu Hafsa. Saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah
yang melakukan supervisi saat mengajar. Ya. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Ya. Oke, oh begitu Pak Sadam. Kira-kira hambatan apa ya yang membuat Pak Sadam menyebabkan Pak Sadam tidak menggunakan buku teks ya? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Berhubung karena kami juga kurang sarana prasarana dalam hal ini buku teks, Ibu. Ya, baik. Apa kelebihan yang dirasakan Pak Sadam saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Ibu. Ya, kalau boleh tahu pada saat mengajar Pak Sadam menggunakan sumber belajar apa ya? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet. Ya. Menurut Pak Sadam, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajaran, Ibu. Oh iya, saya sangat setuju dengan Pak Sadam. Semua itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar ya. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik rencana Pak Sadam ke depan. Jadi pertama saya akan menghadap kepada sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Ibu. Ya, apa yang akan Bapak sampaikan kepada Pak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Ya, bagus sekali rencana Pak Sadam. Mudah-mudahan berhasil ya. Apa komitmen Pak Sadam dengan rencana Pak Sadam ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali itu Pak Sadam. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan berhasil ya. Terima kasih Ibu Hafsah atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin, amin. Baik, sama-sama. Kalau begitu Ibu Hafsah, saya mohon izin keluar dulu. Ya, silakan Pak Sadam. Baik Ibu Hafsah, bagaimana perasaannya? Proses coachingnya sudah berjalan baik dan lancar, Ibu? Saya bersyukur sekali semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar.
Luar biasa Ibu Hafsa. Setelah melakukan coaching tadi, maka ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, saya merasa bahwa saya sudah menunjukkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik. Ibu Mila. Ya, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Tadi dalam percakapan saya dengan coach, saya telah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Selain itu juga saya menerapkan prinsip coaching yang perbincangan tadi, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Hafsa, tapi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh iya, Ibu Mila, silakan. Ya begini Ibu, saya mengamati tadi pada saat melakukan coaching, Ibu memberikan pertanyaan yang tidak memojokkan coaching, menangkap emosi coaching dengan selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Selain itu juga membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coaching itu sudah sesuai atau lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Ya, saya sangat berterima kasih sekali pada Ibu Mila karena ternyata saya dapat melakukan coaching sesuai dengan kompetensi yang telah kita rujuk bersama. Ya, sama-sama Ibu Hafsa, namun demikian saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi. Misalnya tadi saat bertanya, saya mengamati Ibu melakukan ajuan pertanyaan yang belum memotivasi, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan diri coaching. Bagaimana pendapat Ibu? Ya, iya juga sih Ibu Mila, soalnya kan tadi coach bilang merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Belajar. Jadi apa rencana tindakan Ibu selanjutnya? Ya, jadi rencana saya adalah mungkin akan membantu dia untuk meningkatkan kepercayaan dirinya pada saat coaching saya. Baik Ibu Hafsa, jadi dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang untuk Ibu Hafsa lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Ya, saya akan mempelajari lagi kembali alur cerita sehingga saya akan semakin memahami bagaimana melakukan coaching dengan baik. Kapan Ibu bisa melakukannya? Ya, mungkin setelah hari ini saya akan melakukan. Di mana Ibu melakukannya? Ya, tentunya melalui RMS ataupun referensi lain dari internet. Siapa yang akan membantu Ibu dalam melakukan hal tersebut? Ya, mungkin di sini saya akan berkolaborasi dengan teman CGP saya yang dapat memperkaya pemahaman saya terkait alur cerita. Luar biasa sekali Ibu Hafsa. Hasil ini telah saya tuliskan dalam forum supervisi akademik agar menjadi bahan evaluasi dan refleksi untuk perbaikan coaching ke depannya, ya Ibu Hafsa. Ya, baik Ibu Milan, terima kasih. Dari perbincangan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari proses supervisi ini Ibu? Ya, yang saya dapatkan adalah saya dapat mengetahui lebih dalam alur cerita, kompetensi dan prinsip coaching saat diamati maupun saat saya melakukan coaching terhadap coaching. Baik Ibu Hafsa, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya dalam kegiatan supervisi kali ini. Senang sekali berdiskusi dengan Ibu. Semoga proses yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat bagi kita